Oke. Assalamualaikum, Mbak Dewi, selamat siang. Ya, waalaikumsalam Mbak Anis. Waduh, mohon maaf ini tadi agak terganggu sedikit ya. Ada sinyal yang agak tidak bersahabat. Bagaimana kabar Mbak Anis hari ini? Alhamdulillah Mbak Dewi, luar biasa. Mbak Dewi Luar bagaimana Mbak? biasa. Ya, saya juga alhamdulillah sehat. Ini masih di sekolah, masih menunggu kegiatan ya. Sudah selesai, tinggal nanti kita pulang. Jadi saya hari ini free, Mbak Anis. Jadi kalau Mbak Alhamdulillah. Anis mau cerita atau mau curhat atau mau berbagi, boleh. Kemarin kayaknya Mbak Anis kok ada sesuatu yang ingin disampaikan. Eh, Ketika ketemu di lapangan kemarin bercerita-cerita, tapi kita tidak sempat ngobrol karena kesibukan sendiri-sendiri ya. Akhirnya ya udah kita ketemu di daring ini saja, enggak apa-apa. Ya, kira-kira ada apa Mbak Anis? Apa yang ingin disampaikan? Ada Iya masalah Mbak apa? Dewi. Terima Ya, kasih ya Mbak ya udah meluangkan waktu untuk ya. berbagi ini. Hmm, Sebenarnya gini Mbak, aku tuh mau sharing ya terkait muridku. Kebetulan ya, kan aku diamanai selain di mapel aku sendiri, itu kan ya. ngajar di kelas 5. Hmm, Nah, sebenarnya muridnya nggak terlalu banyak sih, cuma 6. Cuma ya, kebetulan yang kelas 5 sekarang ini kan anak-anak yang bisa dikatakan korban pandemi dulu ya, ketika ya. masa-masa daring dan sebagainya itu kan. Hmm, Dan hmm, kebetulan kalau sekolahku kan sekolah di desa, jadi kalau hmm, daringnya ini pun juga nggak bisa maksimal kan Mbak, karena masih terkendala alat dan sebagainya kan. Kalau di desa itu hmm, seperti itulah. Terus hmm. perhatian orang tua ke anak juga di rumah bisa dikatakan kurang kan ya. Nah, itu imbasnya atau efeknya tuh sampai ke sekarang, ke anak-anak. Hmm, Anak-anak itu hmm, aku merasa kok ini ya, eh, ketika kita ajar itu mereka pertama daya tangkapnya itu kurang gitu ya, bisa dikatakan kurang. Kemudian hmm. fokus anak-anak untuk belajar, kemudian semangat belajarnya itu juga berbeda dengan kelas yang lain gitu kan. Hmm. Kira-kira bagaimana ya biar mereka itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tidak tinggal terlalu jauh gitu. Iya, oh baik Mbak Anis. Kira-kira yang ingin didapat dari obrolan kita nanti apa Mbak Anis? Selama sekitar 15 menit nanti ke depan, Mbak Anis ingin mendapatkan apa dari obrolan kita nanti? Ya itu tadi Mbak, gimana ya anak-anak yang korban pandemi ini bisa mengikuti Ya, pembelajaran seperti kelas-kelas yang lain gitu kan. baik. Jadi nanti tujuan utamanya paling enggak korban pandemi itu bisa menyesuaikan diri, begitu ya kalau saya tangkap ya Mbak Anis Betul. ya. Kalau menurut penilaian Mbak Anis sendiri, seperti apakah uh, efeknya dari apa yang telah mereka dapat selama pandemi itu berdampak pada fokus mereka ketika belajar itu? Separah apa seperti itu? Iya, sekarang tuh mereka tuh kalau diajar gitu kan, eh, memang kelihatannya kayak memperhatikan gitu kan. Tapi ketika Ya. kita tanya bagaimana udah paham, itu ya diem aja. Mau mungkin karena apa ya, belum paham tapi belum tahu nggak pahamnya di mana seperti itu. Jadi anak itu kayak kehilangan fokus. Terus untuk memahami materi sendiri juga apa namanya kesulitan gitu Mbak. Kalau aku melihatnya. Iya. Dari seperti itu ya, berarti kalau ditanya tidak menjawab, kalau ditanya paham atau belum, jadi kita malah bingung sendiri ya, antara sudah paham dan tidak tahu, seperti Tidak itu ya. tahu. Ya, betul-betul. Nah, kemudian kalau dilihat dari skalanya, tingkat kepahaman anak, kalau misalkan anak itu paham sekali itu berarti 10 ya skalanya. Kalau anak-anak di Anis itu yang kelas 5 itu rata-rata berapa? Kalau dilihat dari pemahamannya kalau Mbak Anis. Kalau nilainya misalkan Ya, tentang 1 sampai 10 iya. seperti itu. 5 lah mungkin Mbak. Oh, 5. Ya. Kemudian Mbak Anis ingin meningkatkan sampai skala berapa kira-kira untuk Nah, paling anak-anak nggak korban 8 pandemi lah. tadi? Ya, Bisa paling enggak 8. Jadi mereka paling 8. nggak paham lah ya. Paham apa yang Hmm, mereka pelajari seperti hmm. itu.
Ya, ya. Jadi mulai dari angka 5 pengen paling tidak ya sampai angka 8 gitu ya Mbak Anis ya, yang ditargetkan oleh Mbak Anis. Baik, kemudian kekuatan dari anak-anak itu sendiri kira-kira apa yang bisa ditingkatkan Mbak Anis? Apa ya Mbak ya? Satu sampai Mhm, bingung berarti sudah mencoba. Kita coba pakai mhm, strategi yang berbeda. Kemudian mhm, kemarin juga saya coba menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Sebenarnya kalau mhm, diferensiasi gaya belajar itu mereka hampir sama, Mbak. Bisa dikatakan sama mhm, ya cara belajarnya mhm. Ya, audiovisual. ya, Audiovisual. Cuma ya itu tadi, ternyata tingkat pemahaman mereka itu juga hampir ya bisa dikatakan hampir sama mhm, seperti mhm, itu. mhm, mhm. Berarti Mbak Anis sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi juga ya. Iya. Kemudian dari situ karena ada beberapa hal yang sudah diterapkan tapi belum membuahkan hasil. Kemudian apa solusi dari Mbak Anis sendiri untuk bisa merubah trik ya, merubah trik yang misalkan ada rencana satu, kemudian menuju ke rencana yang kedua, rencana ketiga, berikutnya apa kira-kira solusinya untuk Mungkin mengatasi kalau anak yang tadi? pertama ini saya coba ke fokusnya ke diferensiasi konten mungkin ya Mbak ya. Diferensiasi konten. Anak-anak ya kalau untuk proses saya pikir mereka cara belajarnya sama sih. Mhm, Hampir sama. Terus kemudian untuk konten saya coba memberikan dengan materi yang lebih ringan ya, mungkin dengan mhm, banyak kayak game, dengan mhm, sesuatu yang fun seperti itu, dengan mhm, harapan lebih lebih bisa mereka ingat seperti itu. mhm. Berarti sudah menerapkan game juga ya, ketika mempelajari materi-materi tersebut. Betul sekali Mbak Anis. Kemudian dari apa yang sudah direncanakan oleh Mbak Anis tadi, eee, rencana berikutnya setelah melakukan kegiatan tadi ya, memberikan konten, ada rencana lanjutan berikutnya kira-kira apa? Apa ya Mbak, ini ya masih masih bingung juga ya. Nanti Mhm, kita lihat dulu seperti apa perkembangannya mungkin ya. Kalau mhm, kira-kira anak-anak bisa lebih mudah menerima, mungkin ya kita fokuskan ke hal-hal yang lebih ringan lah untuk materi, untuk khususnya untuk anak-anak kelas 5 ini. mhm, Hal-hal yang iya, ringan-ringan, kemudian dengan permainan seperti itu. Jadi mhm, harapannya yang pasti mereka itu lebih bisa memahami dengan mudah lah mhm, mhm. pelajaran. Eee, Bisa diceritakan Mbak Nia atau dicontohkan, permainan yang dilaksanakan anak-anak usia kelas 5 ya, dalam pembelajaran Mbak Anis itu seperti apa? Kalau Yang saya tuh nanti mungkin biasanya gini, Mbak, mhm, eh, habis diterangkan itu kan kita pakai mhm, materi yang sederhana, kemudian mencocokkan, misalnya dengan mhm, gambar mhm. Iya, iya, atau iya. biasanya kalau Mhm, anak-anak suka itu tebak-tebakan itu Mbak, jejer mhm, gitu kan. Itu mhm, udah kelas mhm, 5 itu suka diajak bermain seperti mhm, itu. Jadi mhm, permainan gitu kan, jejer, kemudian kita mhm, tanya satu persatu yang nggak bisa mhm, jawab, mhm, mundur, mhm, kemudian nanti mhm, maju lagi seperti itu bergantian. Itu iya, mereka mungkin dengan sendirinya mereka juga belajar ya, oh dari jawaban teman yang benar itu ternyata jawabannya ini, gitu kan, cara nggak langsung mhm, mhm. mereka belajar juga. Ya, betul betul. Jadi mereka sudah mencoba untuk permainan game yang mencocokkan gambar itu ya. Mm-mm. Kemudian itu sudah terukur ya, keberhasilannya kalau dilihat dari apa yang direncanakan Mbak Anis itu, tingkat keberhasilannya sudah sampai berapa itu? Ya cukup lah Mbak, cukup cukup dibanding yang ini ya pembelajaran secara konvensional, maksudnya biasa kita ceramah pakai apa materi atau bacaan yang panjang dan sebagainya itu memang lebih efektif ini sih Mbak Iya 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 sejauh iya. ini. Berarti itu bisa dilanjutkan Mbak Anis ya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin rencana Mbak Anis bagaimana atau apa untuk permainan-permainan tadi atau biar anak-anak itu bisa lebih tertarik lagi, biar lebih Mm-mm. paham apa lagi, biar lebih semangat lagi. Ada Ya lagi? mungkin ke depan mungkin lebih kita sering bergonta-ganti strategi permainan itu ya. Betul. Misal Iya tadi mungkin iya. ada role playing dan sebagainya. Mm, Rencana saya gitu sih Mbak. Jadi untuk mm, ke kelas 5 ini khususnya lebih ke praktek langsung atau sesuatu yang fun seperti itu yang ringan lah mm. untuk anak-anak. Baik baik. Jadi anak
itu dibawa ke sesuatu yang menyenangkan dulu saja ya. Dengan seperti Iya. itu mungkin anak akan lebih fokus lagi atas dampak-dampak yang mereka alami itu akan lebih berkurang seperti itu ya. Kemudian Iya, Mbak. setelah nanti Mbak Anis punya rencana yang bagus sekali, kemudian sudah mengidentifikasi tentang masalah-masalah yang dihadapi anak yang sebagai korban pandemi tadi, kemudian siapa kira-kira yang bisa membantu Mbak Anis untuk merubah atau membentuk anak-anak tadi untuk menjadi anak-anak yang lebih bersemangat dalam belajar? Ada teman atau bagaimana kira-kira? Ya, untuk ini mungkin rencana saya berkolaborasi ya Mbak ya dengan teman-teman yang juga mungkin mengampu di kelas 5 khususnya. Ya. Kemudian juga berkoordinasi dengan wali murid di kelas 5 agar di rumah lebih diperhatikan juga belajarnya seperti itu. Ya, betul sekali. Jadi nanti rencana Mbak Anis seperti itu ya, berkolaborasi dengan pengampu kelas 5, kemudian dengan wali murid, betul sekali ya. Kemudian komitmen apa yang sudah Mbak Anis lakukan pada anak-anak tersebut atau kepada wali-wali murid tersebut untuk membentuk tadi? Ya, kita membuat, karena ada keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Jadi kita berusaha untuk menepati itu, kemudian kita terapkan betul-betul di kelas, saling membantu satu sama lain, seperti itu. Dan tentunya konsisten ya Mbak ya, yang pasti ya. Iya. Betul sekali Mbak Anis. Ya, konsisten ya, konsisten terhadap apa yang direncanakan Mbak Anis tadi. Kemudian setelah melaksanakan itu ya, melaksanakan rencana dari Mbak Anis tadi, kemudian tindak lanjut dari apa yang direncanakan oleh Mbak Anis itu kira-kira apa? Yang pertama kita pantau apa? dulu. Kita pantau dulu ya Mbak ya, kita pantau dulu selama pembelajaran dengan ini bagaimana hasilnya. Kalau memang menunjukkan adanya hal yang positif, insya Allah nanti kita lanjutkan dan kita ya tadi kita tambah dengan strategi lain yang lebih bisa mereka masuk untuk menerima pelajaran seperti itu. Ya. Kemudian jangka waktu yang akan Mbak Anis lakukan itu kapan kira-kira untuk memulai hal ini? Jadi ini udah dimulai ya Mbak, udah saya mulai. Cuma kan sampai ini kan sudah mau PAS, jadi nanti mungkin sudah di liburan, terus kita buat jadwal ini kira-kira nanti setengah semester bagaimana perkembangannya, nanti kita lanjutkan lagi buat tolak ukur lagi seperti itu. Ya, jadi target Mbak Anis nanti setelah jeda semester ya, maksudnya setelah semester 2 nanti kita buat lagi, kita merencanakan suatu hal yang baru seperti itu ya Mbak Anis ya, kira-kira yang dapat saya tangkap dari apa yang direncanakan Mbak Anis terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh kelas 5 sebagai korban pandemi ya, yang kurang fokus, kurang semangat belajar ya. Dari apa yang kita obrolkan tadi mungkin Mbak Anis sudah mendapatkan gambaran apa yang akan dilakukan Mbak Anis tadi ya. Iya Mas, Sekali lagi. Ya, yang pasti dengan ini tadi ya, dengan sharing ini tentunya saya lebih yakin lagi lah untuk melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan karena lebih yakin, lebih percaya diri untuk melaksanakan apa yang sudah saya lakukan dan untuk lanjut ke tindak lanjutnya nanti seperti apa. Jadi saya juga pengen tahu nanti hasilnya dari Mbak Anis itu setelah melaksanakan kegiatan setelah jeda semester nanti seperti apa ya dalam mengelola kelas. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak Anis ya. Siapa yang lihat hasilnya seperti apa. Nanti kalau belum maksimal kita fokus lagi, kita bicara-bicara lagi untuk kedepannya lagi seperti itu ya Mbak Anis. Siap. Terima kasih ya Mbak Tiwi ya untuk waktunya. Ya, sama-sama. Selamat ya Mbak Anis, tetap semangat untuk mengajar anak-anak yang telah menjadi korban pandemi. Semoga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, semangat. Ya, seperti itu. Terima kasih Mbak Tiwi. Iya, sama-sama. Nanti kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Selamat siang. Selamat bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Baik, siap-siap sama. Yuk. Ya, udah Mbak Anis. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Dwi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mbak Anis. Bagaimana kabar Mbak Anis?
Alhamdulillah. Mbak Dwi bagaimana sih ini kabarnya? Ya, alhamdulillah hari ini cukup menegangkan juga Mbak ya. Rodok-rodok sumuk, rodok-rodok panas, rodok-rodok dedek ya, campur aduk ini. Bagaimana keadaan Mbak Andi sendiri? Kok lama tadi tak Alhamdulillah ini tunggu-tunggu? tadi sedikit lambat ya karena perjalanan dari Oh iya. sosialisasi di Ngadirojo sampai di rumah Hmm, ternyata sudah jam 1 lebih. baik-baik ya. Alhamdulillah sudah bisa ke sini ya, sudah ketemu lagi. Tak kirain ada apa kok lama sekali nggak muncul-muncul. Ya, mohon maaf. Tadi mau izin malah kelupaan. Ya, Mbak Dwi bagaimana? Katanya pengen ketemu, ada yang pengen diceritakan atau pengen iya. di-sharingkan. Betul sekali Mbak Anis. Saya itu ada masalah dengan anak-anak didik saya ketika mengajar gitu loh. Kemarin itu kan sudah mau mendekati penilaian akhir semester, tapi kok minat Mm-mm. belajar anak-anak saya itu kok semakin hari malah semakin rendah gitu ya. Kemampuan untuk literasinya itu kok semakin berkurang. Itu bagaimana? Jadi di sini nanti saya pengen berbagi sama Mbak Anis, pengen mendapatkan pencerahan dari apa yang saya alami ini. Begitu Oke. Mbak. Makanya saya kemarin menghubungi Mbak Anis beberapa kali, belum dijawab, akhirnya terjawab juga. Seperti itu. Alhamdulillah. Udah itu terkait dengan motivasi belajar anak ya Mbak ya mendekati Iya, PAS ini nggih, mm, penilaian akhir gitu. semester ini. Memang Mm. sebelumnya ini ya berarti memang terasa banget ya kalau anak-anak semangat belajarnya menurun itu dari yang sebelum-sebelumnya sebelum mendekati PAS ini. Betul. Eh, Kemauan motivasi untuk membaca itu kok saya rasa itu semakin lama itu anak-anak itu sulit sekali untuk membaca, apalagi membaca buku paket ataupun materi-materi yang berkaitan dengan pelajaran. Itu kok anak-anak itu sudah mulai turun. Itu pengaruhnya apa kira-kira ya Mbak Anis ya? Kok sampai Mm-mm. sekarang itu kok kayaknya anak itu kalau disuruh belajar itu kok sulit. Seperti itu yang saya alami, termasuk beberapa kelas yang saya ajar itu sama, kasusnya seperti itu. Hampir sama Uh, ya kasusnya ya, ya. kasusnya sama. Uh, Kalau saya lihat itu minat untuk membaca mulai dari buku, kemudian dari LKS ataupun apapun yang diberikan guru itu rata-rata kok sedikit sekali yang masuk ke apa ya pengetahuan anak-anak yang dipahami anak-anak itu sedikit sekali. Seperti itu yang saya alami Mbak Oke. Anis. Berarti yang paling menonjol itu di bagian literasinya anak-anak ya Mbak ya. Yang sedikit ada Iya penurunan. sedikit, betul. Hmm. Mmm, Kalau oh, ini Mbak, mungkin sudah ya, pernah dicoba dengan cara lain. Mungkin kalau anak-anak ada kebosanan ya mungkin dalam membaca, mungkin Mbak Dwi pernah mencoba misal dengan poster atau media lain yang mungkin sedikit berbeda, sudah pernah dicoba? iya, betul sekali, Mbak. Kemarin itu, dalam pelajaran IPS itu saya mencoba untuk mengadakan pembelajaran dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, seperti Mm-mm. itu. Sudah, ada beberapa yang sudah mulai aktif juga, sudah mulai Mm-mm. paham, tapi juga masih banyak yang, eee, kurang, ya masih kurang begitu peduli terhadap, literasi yang saya berikan. Kemudian tugas-tugasnya pun banyak yang belum mengerjakan juga, seperti itu. Gitu Ya, ya. tapi sudah saya coba, kemarin saya menerapkan diferensiasi Mbak Anis. Mm-mm. Kalau boleh tahu kemarin diferensiasinya di bagian apa, Mbak? Baik, kemarin saya tuh menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dalam 3 bentuk Mbak Anis. Kan biar anak-anak itu, Hmm. lebih tertarik dengan pelajaran itu. Yang pertama itu saya berikan diferensiasi dalam bentuk konten. Ya, kemarin saya mencoba, ada yang berupa audio, kemudian ada yang berupa audio visual, ya melihat YouTube, kemudian ada yang berupa artikel. Itu yang saya Mm-mm. terapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi berupa konten. Seperti itu. Waktu Mm-mm. itu dalam pembelajaran tentang konflik sosial. Kemudian saya juga menerapkan agar anak-anak itu tidak bosan, itu saya terapkan dalam diferensiasi proses. Itu saya memberikan tugas pada anak itu
agar dia itu bisa mengerjakan sendiri, ya boleh dia mengerjakan secara pribadi ataupun bisa berkelompok, ya bisa 3 orang, kemudian mengerjakan dalam satu pilihan dari konten tadi, bisa memilih berupa audio atau bisa melihat dari artikel atau bisa melihat dari YouTube, semacam itu Mbak yang sudah saya kerjakan. Oh iya, sebenarnya udah nih ya dicoba dengan Mm-mm. menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Mbak. Kalau Ya, Mbak Dwi betul. sendiri mengamati ya karena terlihat cukup menonjol perbedaan semangat belajarnya anak-anak. Itu Mm, kira-kira kalau Mbak Dwi melihat itu pengaruhnya apakah dari pribadi anak mengalami kebosanan atau mungkin ada pengaruh dari luar? Apa pernah ini mencoba untuk menganalisis mungkin? iya. Kalau saya lihat dari apa yang saya alami, itu mungkin anak itu terpengaruh dari diri dia sendiri kali ya. Jadi minatnya itu dari dia sendiri itu belum muncul untuk saya tak membaca, saya tak mempersiapkan materi sebelum diajar Bapak Ibu guru, saya membaca dulu, itu jarang sekali. Jadi ketika saya tanya anak-anak ketika masuk kelas, kemudian apakah sudah dipersiapkan materi yang hari ini kita pelajari? Lah rata-rata anak menjawab belum. Jadi kan minat anak untuk membaca itu sekarang rendah sekali. Seperti itu. Jadi di sini rencana saya itu untuk menerapkan atau nanti biar anak itu bisa tumbuh literasinya, baik itu nanti literasi dalam pembelajaran dari materi-materi yang diberikan Bapak Ibu guru itu ataupun literasi dalam bentuk yang lain. Seperti itu Mbak Anis. Jadi ini rencana yang kedepannya saya seperti itu. Makanya ini tadi diskusi sama Mbak Anis. Oke, berarti sudah terlihat nih ya sebenarnya Mbak Dwi sudah menemukan ya akar masalahnya itu apa, kemudian Iya. sudah mencoba membuat perencanaan terkait dengan Mm, solusi permasalahan itu. Terus iya. untuk tindak lanjut selanjutnya Mbak, setelah tadi akar masalah sudah ketemu, kemudian Mm. solusinya yang Mbak Dwi coba sudah ada, gitu untuk tindak lanjutnya ke depan mungkin Baik, ini ada yang setelah nanti saya sudah mencoba untuk diferensiasi konten, kemudian proses, nanti saya akan memberikan diferensiasi dalam bentuk produk juga ya. Produknya nanti dari yang dipelajari anak itu akan saya bebaskan untuk dia itu nanti mengumpulkan tugas dalam bentuk apa. Boleh, misalkan nanti ada yang membuat poster atau ada yang membentuk mind map atau berupa makalah dari apa yang telah dia pelajari tadi. Jadi anak-anak itu biar dia belajar sesuai dengan kemauan dia. Seperti itu Mbak Anis. Oke, Hmm. udah sangat bagus sekali menurut saya ya Mbak ya. Mungkin dengan Hmm. seperti itu anak-anak akan lebih termotivasi kembali untuk Hmm. belajar karena sesuai dengan minatnya seperti itu nggih, sesuai dengan Ya. apa yang mereka senangi. Udah bagus sekali Hmm. menurut saya Mbak Ya. Dewi mungkin apa ya lebih konsisten lagi, kemudian kita tunggu hasilnya nanti ke depan seperti apa. Semoga bisa memberikan perubahan untuk motivasi anak Hmm. belajar lebih meningkat. Hmm. Ya. Oke, ada lagi Mbak Dwi mungkin yang ingin Ya. disampaikan? Ada Mbak Anis. Ya. Nanti dalam apa ya tes yang saya berikan itu nanti Mhm. mau saya buat seperti apa ya Mbak Anis? Kan nanti hasilnya kan beda-beda ya. Ada Mhm. yang berupa mind map, ada yang berupa makalah, kemudian ada yang berupa apa ya, semacam presentasi, semacam itu. Jadinya nanti saya untuk membuat penilaian itu enaknya seperti apa untuk yang tes sumatif itu kira-kira Oke. kalau saya mikir itu nanti apa tak bikin sama seperti itu aja. Jadi tesnya sama walaupun nanti hasil hasil yang dikerjakan anak itu beda-beda tapi hasil akhirnya sama, membuat tes yang sama seperti itu. Mungkin untuk tes tulisnya gitu ya, ketika Iya, PAS gitu. iya, Mungkin kalau dari Mbak Dwi sendiri ketika mm-mm, mengamati siswa-siswi Mbak Dwi, itu iya. kira-kira biaya belajarnya sama atau beda, Mbak?
Mayoritas mungkin. Tamati dari cara-cara belajarnya pun mereka itu kayaknya juga beda-beda. Ada yang suka dengan itu tadi, dengan melihat video, kemudian hanya membaca saja. Lah yang menarik dari saya ketika saya melaksanakan kegiatan itu di Anis, lah itu tidak ada yang milih dari audio. Jadi mungkin anak-anak itu tidak suka hanya mendengar saja. Jadi tidak ada yang milih itu. Ketika saya mengelompokkan anak, silakan untuk berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Apakah kalian mau yang melihat audio visual yaitu berupa YouTube, atau kalian mendengarkan dari rekaman berita, dan ini ada yang berupa artikel dan gambar. Lah di situ rata-rata banyak yang milih dari yang YouTube, dari artikel dan YouTube. Lah yang saya tanyakan, kok yang audio itu nggak ada yang mau? Kenapa itu yang menjadi permasalahan bagi saya, dan saya juga harus menemukan apa anak-anak itu sekarang tidak suka kalau hanya mendengar begitu ya. Jadi atau memang karena masih SMP, jadi tingkat pemahamannya kalau hanya dari mendengar saja konkret gitu itu ya, masih kurang gitu. konkret. Nah, kalau ada tulisan itu kan dia mungkin bisa ambil dari situ. Tapi kalau dari audio itu kok begitu belum mengena seperti itu menurut saya waktu itu, Mbak Anis. Nah, itu yang menjadi masalah bagi saya. Tapi enggak apa-apa, nanti akan saya coba lagi ya. Akan saya coba lagi Tetap untuk semangat intinya ya Mbak ya. tampilkan ya, apakah hanya cukup 2 itu saja atau mungkin ditambah dengan kegiatan yang lain yang berupa kinestik ataupun yang lain. Seperti itu Mbak Anis, rencana yang akan saya laksanakan untuk kedepannya. Ya, sekali itu udah bagus ya menurut saya untuk rencana Mbak Dwi ke depan, karena memang kita coba ya. Ternyata muridnya Mbak Dwi banyak yang audiovisual ya. Iya, Tidak betul. hanya audio saja, atau nanti mungkin ditambahi untuk yang kinestetik mungkin ya. Karena belum terlihat. Mungkin kalau untuk penilaian tadi, karena sudah terlihat ya anak-anak seperti itu, maksudnya tidak masalah untuk disamakan, tapi nanti kalau misal dibuat skala gitu juga bisa ya Mbak, yang seperti untuk produknya berbeda, tapi untuk skala bobotnya kan ya bisa kita pertimbangkan sama seperti itu. Iya, iya, betul. Rencana saya juga begitu, Mbak. Jadi nanti soalnya sama, jadi saya nanti untuk memberikan tes kan lebih mudah, walaupun nanti hasil dari anak-anak berbeda-beda. Ya, semacam itu. Kemudian saya pun akan melaksanakan ini setelah itu, Mbak Anis. Rencana saya pelaksanaannya untuk saya lebih mengenal lagi agar anak-anak itu budaya literasinya lebih tinggi itu nanti setelah tes. Kalau ini kan baru tes. Nah, mungkin biar anak-anak itu refresh dulu, biar dia itu semangat dulu untuk sementara liburan. Nah, nanti kalau sudah masuk pada semester 2, saya mau menerapkan itu lagi. Budaya literasi agar anak-anak itu lebih tertantang lagi dengan materi-materi yang akan saya sampaikan. Begini juga Mbak Anis, ketika kemarin saya memberikan tes akhir ya, tes ketika setelah pelajaran untuk menguji seberapa kemampuan anak. Nah, itu anak-anak itu rata-rata sukanya tes itu dalam bentuk game dan kuis, semacam itu. Jadi sesuai dengan zamannya ya. Mungkin anak-anak sekarang seperti itulah. Ketika saya berikan kuis, anak-anak itu suka. Kemudian yang berupa game ya, yang word ball yang menjodoh-jodohkan itu, lah itu anak-anak suka. Makan seperti itu. Berarti anak ini mintanya seperti ini ya. Seperti itu yang saya alami kemarin, Mbak Anis. Jadi belajar sesuai dengan kodrat zamannya ya Mbak ya. Ya, betul sekali. Luar biasa sekali menurut saya. Mbak Dwi sudah menemukan solusi sebenarnya untuk permasalahan yang Mbak Dwi hadapi. Semoga ke depan lebih ini lagi ya, lebih semangat dan bisa tentunya membawa perubahan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Mungkin ada lagi Mbak Dwi yang ingin disampaikan? Ya, untuk sementara cukup Mbak Anis ya. Terima kasih ya Mbak Anis ya atas waktunya. Jadi saya mulai tahu tentang apa yang akan saya kerjakan, dan saya lebih yakin apa yang akan saya kerjakan pada semester yang akan datang untuk mengelola anak-anak. Oke, Mbak Dwi, tetap semangat ya. Kalau ada yang ingin lagi, insya Allah saya siap untuk
berkolaborasi bersama. Baik. Cukup Ya. ya. Sebentar Mbak Anis, kita Oke, lihat ya. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mbak Anis. Waalaikumsalam.